Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak kami di SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan konservasi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Dina Valerum Paidus dengan NIM akhir 112, saya sendiri sebagai moderator. Kemudian yang kedua Muhammad Ikisyan Asyabani dengan NIM akhir 058. Yang ketiga Yurisa Fidiani Muslimah dengan NIM akhir 159. Kemudian yang keempat Arneta Rona Kabiba dengan NIM akhir 006. Kemudian yang kelima Muhammad Jeriko Oktavianisha Putra dengan NIM akhir 154. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan tentang pencapaian UNES sebagai kampus berkelanjutan. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Ikisyan Asyabani. Sebelumnya aku tes suara dulu ya. Kalau dari sini kedengeran nggak kira-kira? Kedengeran. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan memaparkan capaian apa saja yang telah dihasilkan UNES pada tahun 2020 sebagai kampus berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Next slide. Oke. Capaian UNES di tahun 2020 sebagai kampus berkelanjutan diterapkan dalam banyak aspek. Yang pertama ada aspek implementasi dari segi nilai dan karakter konservasi. Oke, nilai dan karakter yang mana sebagai universitas yang berwawasan konservasi, UNES mendukung segala upaya pemerintah untuk mengelola ekosistem dan menjaganya melalui keseimbangan ekosistem yang dipadukan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang nantinya akan diimplementasikan dan diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan penelitian kampus yang berorientasi pada pengembangan ekosistem gitu. Ataupun kerjasamanya melalui mitra-mitra yang juga berorientasi kepada pengembangan ekosistem atau pelestarian alam. Sebagaimana kita ketahui, pilar nilai dan karakter Universitas Negeri Semarang membagi menjadi 8. Yang pertama ada inspiratif, humanis, peduli, inovatif, sportif, kreatif, jujur, dan adil. Yang mana dari 8 karakter itu nantinya akan diinternalisasikan kepada seluruh sivitas akademik kampus, baik dosen, tenaga pendidik, maupun karyawan yang ada di lingkungan kampus UNES. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasannya target UNES dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu melestarikan, mengkaji, dan menerapkan nilai konservasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Nah, tahun 2021 ini sampai tahun 2025, UNES menargetkan untuk melestarikan, mengkaji, dan menerapkan nilai konservasi dalam masyarakat. Terbukti berhasilnya pilar nilai dan karakter ini dalam 3 aspek, dalam 3 hal. Contohnya, yang pertama, pelaksanaan pengenalan kehidupan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang secara daring. Yang mana pengenalan kampus ini diikuti oleh sekitar 8.532 mahasiswa baru. Lalu yang selanjutnya ada upacara kemerdekaan secara virtual di masa pandemi. Lalu yang selanjutnya ada webinar Pancasila secara virtual di masa pandemi. Yang mana webinar ini UNES mendapatkan apresiasi dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Pak Cahyokumolo, yang dia itu berkata, menurutnya perguruan tinggi itu harus mengambil peran penting dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dan dia menilai UNES sebagai universitas yang konsisten dalam membumikan nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan. Oke. Next slide. Nah, lalu selain dari nilai karakter saja yang unggul, UNES juga unggul dalam implementasi nilai seni dan budaya.
Sebagai kampus konservasi, UNES tidak dapat melupakan budaya karena menjaga warisan budaya sama saja menghargai jasa para pahlawan. Capaian UNES dalam bidang seni dan budaya, yang pertama ada Tari Kerida, Sang Garuda, yang mendapat rekor di pembukaan Disnatalis ke-55 Lustrum 11. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada gelar karya secara virtual masa pandemi. Ini gelar karya secara virtual masa pandemi itu bisa berupa pertunjukan seni dan budaya ataupun lomba yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Yang targetnya itu seluruh masyarakat gitu. Oke, lalu next slide. Yang selanjutnya ada pilar sumber daya alam. Sumber daya alam ini kita sudah tahu merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Universitas Negeri Semarang menerapkan strategi konservasi yang mengacu pada 3 hal. Yang pertama, melindungi, menyelamatkan, mengkaji, dan memanfaatkan. Oke. Capaian UNES dalam tahun 2020 untuk konservasi sumber daya alam itu, yang pertama ada kerajinan dari sampah, yang mana di sini dosen dibantu mahasiswa itu menghasilkan kerajinan yang terbuat dari sampah, yang dia itu menghasilkan kerajinan tangan yang sangat kreatif. Lalu yang selanjutnya ada kerjasama dalam bidang ekokampus atau kampus hijau dengan berbagai mitra, salah satunya UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan sampah secara baik dan benar, juga diperingati dengan Hari Bumi, yang mana UPT Bangfasi ini melakukan kegiatan penanaman pohon yang diwajibkan untuk seluruh mahasiswa baru. Lalu yang selanjutnya ada budidaya tanaman. Budidaya tanaman ini tanaman hidroponik dibudidayakan melalui limbah styrofoam gitu. Lalu yang selanjutnya ada penanaman pohon yang melibatkan seluruh mahasiswa baru. Karena secara virtual, maka penanaman pohonnya dilakukan di daerah masing-masing gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pencapaian UNES di tahun 2020 dari aspek nilai dan karakter, seni dan budaya, hingga sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sekian, apabila ada salah saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ihsan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yurisa Fidiani Muslimah. Baik, terima kasih Dina. Untuk selanjutnya ada HBAT 2020 bersamaan dengan COVID-19. HBAT sendiri merupakan singkatan dari Program Hijau, Bersih, dan Sehat. Program ini merupakan upaya nyata dari UPT Pengembangan Konservasi dalam memberikan kontribusi terhadap penguatan UNES sebagai universitas berwawasan konservasi. Pada tahun 2020, HBAT diselenggarakan di tengah COVID-19. Oleh karena itu, program ini ditambah beberapa indikator yang terkait dengan langkah unit dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Lalu untuk program unggulan pada tahun 2020 ada pengelolaan sampah terpadu, hortikultura, hidroponik, kompetisi video Disnatalis ke-55 dan Lustrum ke-11, serta peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah bertema konservasi. Untuk pengelolaan sampah terpadu, UNES menerapkan metode 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle seperti penerapan teknologi informasi bertujuan untuk merealisasikan kebijakan paperless yang tertera pada Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2019 tentang larangan menggunakan plastik sekali pakai, pembiasaan penggunaan tumbler, daur ulang daun menjadi kerajinan daun, dan daur ulang kertas telah dilaksanakan UNES.
Namun, cara-cara tersebut hanya mengurangi sebagian kecil dari sampah. Sebagian besar sampah berupa daun kertas, makanan, dan limbah masih belum ditangani. Oleh karena itu, pada tahun 2019, UNES membangun sistem PTST atau pengelolaan tempat sampah terpadu. Pada tahun 2010 akhir, program ini mulai beroperasi namun belum diresmikan. Untuk limbah organik diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Dan untuk limbah anorganik dan limbah organik yang tidak bisa diolah akan dihancurkan dengan insinerator. Membahas lebih jauh tentang pembuangan sampah, UNES melakukan penelitian kelembagaan tata kelola sampah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasikan diri tentang keberlanjutan kampusnya dan memberi informasi tentang program-program keberlanjutan di kampus. Salah satu hasil penelitian kelembagaan terkait tata kelola sampah UNES sebagai kampus keberlanjutan adalah perlunya memilah sampah di setiap unit. Tempat sampah yang diperlukan di lingkungan UNES ada 4 jenis, yakni tempat sampah untuk sampah basah atau sisa makanan, untuk sampah organik lainnya seperti daun dan sebagainya, untuk sampah plastik, serta untuk sampah kertas. Sehingga UPT Pengembangan Konservasi memberikan kontribusi 1 dari 4 tong sampah yang diperlukan untuk pemilahan sampah tersebut. Selanjutnya ada kompetisi video Disnatalis ke-55 dan Lustrum ke-11. Tema dalam kompetisi ini adalah tema yang berkaitan dengan indikator UI Green Metric. Tema yang sesuai dengan UI Green Metric ini meliputi penataan dan infrastruktur di unit, energi, pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan transportasi yang sejalan dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu juga ada subtema konservasi seni budaya serta konservasi nilai dan karakter. Peserta dari kompetisi video ini adalah seluruh unit kerja yang ada di UNES. Serta untuk kriteria penilaian meliputi originalitas video, konten dan kesesuaian tema, kualitas video atau editing, dan kejelasan alur berpikir. Selanjutnya ada hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai limbah media tanam yang kaya akan nutrisi. Hidroponik di UNES dikembangkan oleh UPT Pengembangan Konservasi dengan lahan seluas 72 meter persegi. Hidroponik di UNES membudidayakan sayuran kangkung, sawi, bayam, selada, serta pokcai. Panen hasil budidaya dilakukan setiap 2 minggu sekali dan masih dipasarkan untuk kalangan sendiri, karena memang hasil panen tersebut belum begitu banyak. Tindak lanjut dari program unggulan UPT Pengembangan Konservasi pada tahun 2020 ini adalah direalisasikannya pembangunan rumah untuk budidaya tanaman hidroponik yang lebih besar, yaitu luasnya kurang lebih 315 meter persegi. Selanjutnya, menjadikan lahan hidroponik sebagai wahana eduwisata dan mencapai income generating yang ditargetkan. Ya, bisa lanjut. Selanjutnya ada hal yang sebelumnya. Selanjutnya ada hortikultura. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan tanaman hortikultural yang berkualitas dan jumlah yang meningkat. Selain itu juga dioptimalkan untuk menjadi tempat belajar sekaligus menghasilkan income generating. Hortikultural di UNES terletak di belakang ruang UPT Bangfasi dengan lahan seluas 30 meter persegi. Lokasi pembibitan berada di dalam rumah teduh yang telah dikondisikan. Hortikultura di UNES meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias.
Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah bertema konservasi untuk dosen dan mahasiswa. Program ini diadakan untuk mengiringi penguatan penelitian. Pendampingan karya ilmiah merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat nasional maupun lokal. Pendampingan yang dilakukan dikhususkan pada dosen yang memiliki minat dan konsentrasi pada konservasi di bidangnya masing-masing. Pada prinsipnya bahwa setiap keilmuan memiliki peran masing-masing dalam konservasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Dina. Baik, terima kasih Yurisa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Arneta Rona Kabiba. Arneta mengenai capaian tahun 2021. Baik, terima kasih. Untuk moderator, saya akan melanjutkan materi saya tentang pencapaian UNES pada tahun 2021 sebagai kampus berkelanjutan. Untuk kaleidoskop konservasi, nomor 1 yaitu tarian Krida Sang Garuda raih rekor di pembukaan Dies Natalis ke-55 atau Lustrum 11. Perayaan Dies Natalis Universitas Negeri Semarang atau UNES melalui persembahan penampilan yang luar biasa. Untuk yang kedua, UNES Earth Day Photo Contest, Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April merupakan agenda tahunan. Yang ketiga, Lomba Isai Pelangi pada tahun 2020. UPT Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Lomba Esai Konservasi tingkat nasional pada tahun 2020. Yang keempat, mewujudkan konservasi di tengah pandemi, mahasiswa FT atau Fakultas Teknik mengadakan kegiatan tanam pohon di lingkungan rumah untuk mendukung himbauan pemerintah untuk di rumah saja di tengah pandemi COVID-19. Mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan akademik secara daring. Yang kelima, UNES meresmikan tempat pengolahan sampah. UNES memiliki komitmen untuk melakukan pengolahan sampah. Pembangunan tempat pengolahan sampah ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Yang terakhir, UNES menempati posisi 6 di UI Grade Metric pada tahun 2020. Universitas Negeri Semarang menduduki peringkat 6 nasional sebagai kampus berkelanjutan versi UI Grade Metric World University Ranking pada tahun 2020. Untuk selanjutnya, pilar nilai dan karakter. UNES sendiri bersinergi akan mengadakan kuliah umum untuk pendidikan anti korupsi. Yang kedua, seminar nasional peringatan hari lahirnya Pancasila, rektor sampaikan peran konservasi nilai Pancasila. Kemudian ada pilar seni dan budaya. 1, diselenggarakan Dies Natalis dengan Khotmil Quran dan pameran seni rupa secara virtual. UNES terima penghargaan Leprit. Dalam rangka pembukaan Dies Natalis, Universitas Negeri Semarang ke-56, UNES mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan secara virtual.
Yang kedua, lakon Musnaning Canda Bairawa jadi penutup Disnatalis ke-56 UNES. Sebagai rangkaian penutup acara Disnatalis ke-56, Universitas Negeri Semarang mengadakan pagelaran wayang kulit. Diselenggarakan secara daring yang disiarkan langsung melalui channel YouTube UNES. Yang ketiga, UNES meraih peringkat 7 dalam UNS Jawa Metrik 2021. Universitas Negeri Semarang kembali menorehkan prestasi. Yang keempat, hadirkan budaya Nusantara, mahasiswa UNES memunculkan kreatif dan inovatif di kala new normal. Gelar karya adalah acara tahunan yang digelar mahasiswa jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Yang selanjutnya ada pilar sumber daya alam. 1. Menpararekraf Sandiaga Uno memberi apresiasi UNES sebagai penggerak konservasi, pendukung pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, sejumlah 925 peserta ikut lokakarya pengolahan limbah tanaman UNES. Pada Sabtu 20 Maret 2021 dilaksanakan kegiatan lokakarya pengolahan limbah tanaman menjadi produk bernilai ekonomi yang diselenggarakan oleh UPT Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga, Green Campus UIN Wali Songo, trademarking ke UNES. 8 dosen tim Green Campus UIN Wali Songo melakukan studi banding ke unit pelaksana tugas pengembangan konservasi UNES pada Senin tanggal 24 April. Yang keempat, keresahan permasalahan sampah organik, UNES menciptakan PTST dan budidaya manggot Kamis 3 Juni 2021. Lahir dari keresahan akan permasalahan masalah organik yang ada di masyarakat, Universitas Negeri Semarang menciptakan sebuah tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Yang terakhir, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rektor UNES ajak ciptakan ekosistem hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arneta. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Jericho Oktavianisha Putra. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya ada program HBAT atau Hijau Bersih dan Sehat tahun 2021 plus COVID-19. Kompetisi program HBAT terintegrasi UI Green Metric adalah salah satu upaya UPT pengembangan konservasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian reputasi UNES di ajang UI Green Metric yang merupakan ajang bergengsi terkait dengan Green Campus atau kampus hijau. Pada ajang UI Green Metric tahun 2020 yang lalu, UNES menempati urutan nomor 6 tingkat nasional dan nomor 66 tingkat internasional. Selanjutnya, pada tahun 2020, maaf slide sebelumnya kalau ada. Nah ya, pada tahun 2021 terdapat setidaknya 3 perubahan pada program HBAT tahun ini. Yang pertama terkait dengan adanya penambahan beberapa indikator yang disesuaikan dengan indikator-indikator yang ada pada UI Green Metric. Yang kedua, perubahan terkait dengan jumlah peserta non-fakultas, di mana untuk kompetisi program HBAT terintegrasi UI Green Metric kali ini, Biro Umum Hukum dan Kepegawaian atau BUHK tidak lagi diikutkan dalam ajang kompetisi ini, dikarenakan BUHK sudah tidak sebanding dengan unit-unit yang lain. Perubahan ketiga yaitu terkait dengan jumlah kategori juara. Slide selanjutnya. TPST. Program selanjutnya adalah TPST, atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu UNES yang mulai beroperasi sejak tahun 2020. TPST didirikan untuk menanggulangi penumpukan sampah yang terjadi di Desa Banaran, Gunung Pati, Kota Semarang. Hasil dari pengolahan sampah yaitu kompos, maggot, dan residu abu yang terdapat dan digunakan untuk media tanam. Sampah daun dan sisa makanan masing-masing didaur ulang menjadi kompos dan pakan belatung Black Soldier Fly atau BSF.
Sementara sampah plastik, botol, dan kertas yang masih dapat dimanfaatkan disalurkan ke pihak ketiga. Sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang diolah menjadi abu menggunakan insinerator ramah lingkungan yang bebas dioksin. Sebelum TPST beroperasi, sampah hanya dibuang ke tempat penampungan sementara di Desa Banaran, dan akhirnya semakin lama semakin menumpuk. Sebagai perguruan tinggi berwawasan konservasi, UNES berkewajiban menunaikan mandat dan tanggung jawabnya dengan memegang teguh konservasi sebagai identitas sehingga didirikanlah tempat pengolahan limbah untuk menangani permasalahan limbah di sekitar kampus UNES. Sampah organik diolah menjadi produk bernilai ekonomi, sedangkan sampah anorganik dan organik yang tidak dapat diolah dihancurkan. Next. Program selanjutnya ada UNES Eco Farm. Dalam UNES Eco Farm terdapat setidaknya 4 program. Yang pertama program hidroponik. Optimalisasi dilakukan dengan adanya pembangunan greenhouse hidroponik yang pada tahun 2021 ini dalam skala ukuran yang lebih luas. Dengan harapan yang dulu hanya memenuhi pangsa pasar di internal UNES, maka dengan dibangunnya greenhouse hidroponik yang baru, nanti dapat merambah pangsa pasar yang lebih luas. Ke depan, dengan telah dibangunnya greenhouse hidroponik yang lebih luas, maka jenis-jenis sayuran yang akan dibudidayakan juga semakin bertambah variannya, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat luas. Yang kedua ada tanaman hias. Pada tahun 2021, tanaman hias yang dikembangkan UPT Pengembangan Konservasi tahun 2021 sudah bertambah banyak. Khusus untuk budidaya tanaman hias dilakukan dengan cara pembibitan, yaitu dengan metode pencakupan tanaman yang sudah ada maupun menambah bibit baru. Yang ketiga ada kebun durian. Sejak tahun 2019, UNES telah merintis perkebunan durian yang saat ini berjumlah 80 pohon dan berlokasi di lahan perkebunan di samping area Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES. Harapan ke depannya dengan keberadaan perkebunan durian ini, selain berfungsi sebagai cagar tanaman, mengingat durian Malika merupakan varian durian lokal unggul yang berasal dari Gunung Pati, maka keberadaan perkebunan UNES ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tujuan wisata di UNES, dan hal ini tentunya dapat menguatkan citra UNES sebagai Green Campus. Lalu program terakhir dalam UNES Eco Farm ini adalah Rasendria Kria Tulang Daun. Rasendria merupakan kerajinan tangan atau kria berbahan dasar tulang daun yang diolah menjadi produk kreatif dan inovatif. Bahan dasar kria tulang daun ini diperoleh dari proses perebusan hingga pemutihan, dengan memanfaatkan limbah daun sebagai bentuk tanggung jawab UNES sebagai universitas konservasi. Produk-produk kerajinan tangan dari tulang daun tersebut saat ini terutama untuk pembuatan foto lukisan wajah dari tulang daun, dan sudah banyak dipesan, baik di kalangan internal UNES maupun beberapa instansi di luar UNES, secara perseorangan maupun lembaga. Foto lukisan wajah dari tulang daun ini banyak diminati karena keunikannya dan kekhasannya. Selanjutnya ada konservasi energi. Sebagai kampus hijau mandiri, UNES harus memberikan perhatian pada upaya penghematan energi dan penggunaan energi bersih sebagai wujud implementasi menjaga alam dan mencegah perubahan iklim. Penerangan di UNES lebih dari 90% telah menggunakan lampu LED hemat energi yang dilengkapi dengan sensor, pendingin udara atau AC, personel komputer pada laboratorium dan kantor, dan proyektor juga telah menggunakan perangkat yang lebih hemat energi. Gedung di UNES pun dibangun dengan konsep Smart and Green Building yang memperhatikan aspek pencahayaan dan penghawaan alami. Dilengkapi juga dengan vertical garden pada beberapa titik, CCTV, dan alarm kebakaran sebagai pengamanan dan rainwater harvesting. UNES saat ini mampu menghasilkan energi terbarukan melalui lebih dari 700 modul panel surya yang terpasang pada atap gedung, lampu penerangan jalan, dan taman, serta energi biogas komunal di Komplek Rusunawa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perjuangan ke arah terwujudnya UNES menjadi kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional terus berlanjut meskipun telah terjadi pandemi COVID-19 selama tahun 2020 dan 2021 ini. Sebagian besar strategi pelaksanaan kampus berkelanjutan diubah menjadi daring dengan indikator kinerja kegiatan yang sama. Harapan kami, semoga UNES selalu menjadi panutan untuk melakukan kegiatan konservasi dalam dunia pendidikan, dan visi UNES menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional dapat selalu tercapai. Sekian dari saya kembalikan kepada Dina, moderator. Baik, terima kasih Jericho. Sekian dari paparan kami kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.